Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini akan saya jelaskan tentang menentukan ide pokok paragraf yang mudah ya. Untuk materi bahasa Indonesia tema 1 subtema 3. Sebelum kita mencari tahu ide pokok, sebelum kita mencari tahu ide pokok dalam satu paragraf, nama lain dari ide pokok sendiri adalah gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pikiran pokok, pikiran utama. Nah, ini adalah satu kesatuan. Jadi nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pikiran pokok, pikiran utama. Ini adalah sama, sama. Ide pokok dan ini sama. Jadi kalau ada soal tuliskan gagasan utama dari paragraf di atas, ya sama juga dengan tuliskan ide pokok paragraf di atas, sama. Nama lainnya adalah ini. Paham nggih? Lanjut. Cara menentukan ide pokok, yaitu ide pokok dapat ditemukan pada kalimat utama, yaitu dengan mengurangi kata pada kalimat utama atau dengan membalik susunan kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang masih umum. Jadi untuk menentukan ide pokok, kalian harus mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Kalimat utama kemarin biasanya terletak di awal atau di akhir, atau kadang di awal dan di akhir. Jadi dicari kalimat utamanya dulu. Misalkan di sini ada teks judulnya sayuran wortel. Kita baca dulu semuanya dengan seksama. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta karoten yang tinggi. Lalu, seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Gede Suwardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali, yang membudidayakan wortel jenis lokal. Suwardana memaparkan selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Nah, anak-anak, di sini kita cari kalimat utama terlebih dahulu. Masih ingat, kalimat utama adalah kalimat yang masih umum, belum ada penjelasnya. Contohnya, Budi pergi ke pasar kemarin. Nah, di sini sama, kalimat utamanya adalah terletak di awal. Ternyata salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Kenapa bisa kalimat utama? Karena ini masih umum. Kita belum tahu apa manfaat wortel. Kenapa wortel bisa bermanfaat? Ya toh, kita belum tahu toh. Jadi ini masih umum. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Itu adalah kalimat utamanya. Karena bersifat masih umum, kita belum tahu kenapa bisa bermanfaat. Nah, cara mencari ide pokoknya, kalimat ini kalian ringkas atau kalian kurangi kata-katanya. Tapi jangan merubah isinya. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Kira-kira jika diringkas jadi apa, anak-anak? Bisa menjadi manfaat sayuran, wortel juga bisa. Manfaat wortel saja juga bisa. Manfaat sayuran wortel juga bisa. Nah, gitu nggih. Jadi kira-kira pokok pikirannya adalah manfaat sayur wortel ya. Nanti kita lanjut di belakang. Setelah ini ada paragraf satu lagi, itu paragraf keduanya. Nah, ini adalah paragraf keduanya, anak-anak. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Suwardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar Rp7.000. Untuk pemasaran, Suwardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Batu Riti Tabanan. Nah, di sini sudah saya kasih garis bawah, sudah saya tandai. Ini adalah kalimat utamanya.
yaitu hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Ini masih umum kalimat ini. Kenapa tidak mengecewakan? Kita belum tahu ya. Kenapa alasannya kok tidak mengecewakan? Jadi kalau belum tahu alasannya atau sebabnya, itu adalah kalimat utama. Berarti sifatnya masih umum. Ini adalah kalimat utamanya. Nah, sama seperti tadi, jadi ini diringkas anak-anak untuk menentukan ide pokok. Oke. Kalau tuliskan kalimat utama, kalian tuliskan dari awal sini sampai titik sini. Itu kalau menuliskan kalimat utama. Tapi kalau soalnya tuliskan ide pokok, ya ini diringkas. Oke, jangan ditulis semua. Paham? Jadi diringkas bisa menjadi gimana kira-kira anak-anak? Bisa menjadi wortel lokal tidak mengecewakan. Nah, ini bisa menjadi ide pokok. Wortel lokal tidak mengecewakan, ya toh? Ini artinya juga masih sama, oke? Wortel lokal tidak mengecewakan atau hasil wortel lokal tidak mengecewakan. Tambah hasil juga bisa. Atau ini saja juga bisa, atau wortel lokal tidak mengecewakan juga bisa, atau bisa juga pertanian wortel lokal tidak mengecewakan juga bisa. Yang penting dikurangi kata-katanya, lebih singkat lebih bagus, lebih singkat lebih bagus. Paham? Jadi kalau menuliskan ide pokok tidak usah panjang-panjang, ambil inti dari kalimat utamanya saja. Setiap anak jawabannya pasti berbeda-beda. Yang penting tidak keluar dari kalimat utama ini pasti betul. Tidak harus sama antara anak satu dengan anak lainnya, tidak harus sama. Paham? Lanjut. Nah, jadi ini tadi anak-anak ide pokok paragraf 1 bisa manfaat wortel. Nah, bisa juga kalian tambahi lagi sedikit tapi jangan semua dituliskan. Yang paragraf 2, wortel lokal tidak mengecewakan. Ya, ini adalah ide pokok paragraf yang kedua. Gitu paham untuk mencari ide pokok, yaitu cari kalimat utamanya dulu, setelah itu diringkas seringkas-ringkasnya, Kalau tidak bisa seringkas-ringkasnya, ya setidaknya dikurangi kata dalam kalimat tersebut. Kata yang tidak perlu atau tidak penting dihilangkan saja. Begitu. Semoga membantu memahamkan anak-anak dalam hal ide pokok. Untuk hari ini bahasa Indonesianya kalian belajar melihat video, semoga paham. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.